Penciptaan televisi merupakan kelanjutan dari perkembangan teknologi pada sekitar abad ke-19. Sejarah penemuan televisi ini dimulai dengan seorang pegawai negeri Boston, Amerika Serikat, yang bernama George Carey. Kala itu, dia sedang membayangkan sebuah sistem televisi yang lengkap. Sejak menggantikan radio sebagai media massa paling populer, televisi telah memainkan peran yang tidak terpisahkan dalam kehidupan modern. George Carey menciptakan selenium kamera yang konon katanya membuat seseorang dapat melihat gelombang listrik. Kemudian pada tahun 1884, ada seorang mahasiswa berusia 23 tahun di Berlin, Jerman, yang berhasil membuat terobosan baru untuk penemuan televisi. Setelah melalui proses pemikiran yang amat sangat panjang, akhirnya ia berhasil menciptakan sebuah alat untuk memproyeksikan gambar dengan tenaga listrik dan pancaran gelombang radio. Lalu pada tahun 1888, ada seorang profesor dari salah satu universitas di Graz, Austria, yang menciptakan cikal bakal dari LCD, Liquid Crystal Display. Profesor ini bernama Friedrich Richard Reinitzer. Dan inilah awal mula dari penemuan cairan kristal atau liquid crystal yang kelak menjadi bahan baku dari pembuatan LCD. Masih di sejarah penemuan televisi. Di episode televisi sebelumnya, kita sudah membahas 3 nama tokoh yang memiliki kontribusi sangat penting dalam mewakili penemuan televisi. Dan sekarang kita beranjak pada nama-nama lainnya yang tidak kalah penting tentunya. Karena makin kesini, makin kesono. Jangan kemana-mana, tetap di depan layar Anda. Ada seorang ilmuwan peraih penghargaan Nobel yang ikut serta dalam sejarah perjalanan televisi, guys. Pria ini bernama Karl Ferdinand Braun, seorang pria berdarahkan Jerman. Braun lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1850 di Fulda, Jerman. Ia mengenyam pendidikan di Marburg University dan kemudian pindah ke Berlin University untuk melanjutkan studinya. Di sana, dia dibimbing oleh seorang fisikawan terkenal yaitu Hermann von Helmholtz. Wait, kayak kenal nih nama nih. Pemuda ini bernama Paul Julius Gottlieb Nipkow. Dia mempelajari ilmu optik fisiologi dan juga ilmu elektrofisika bersama 2 gurunya yaitu Hermann von Helmholtz. Ternyata satu guru mereka ya. Braun mengawali karirnya sebagai asisten Helmholtz, seorang fisikawan terkenal tersebut. Pada tahun 1872, ia berhasil mengantongi gelar PhD atau Doctor of Philosophy. Dan setelah itu, mengabdikan dirinya sebagai guru fisika di Leipzig International School dan dosen di Marburg University, Starburg University, dan Karlsruhe University. Beliaunya Braun ini, memiliki sikap skeptis dan serba ingin tahu yang sangat besar. Pada tahun 1885, ia melakukan perjalanan keliling Eropa, Amerika, dan Gurun Sahara di Afrika guna untuk melakukan riset. Dan sepulangnya dari berkelana pada tahun 1897, Braun mulai fokus untuk mengembangkan sebuah penemuan yang cukup modern kala itu. Ia membuat sebuah tabung sinar katoda atau dalam bahasa aslinya Cathode Ray Tube, familiarnya CRT. CRT inilah yang akhirnya menjadi landasan dalam pengembangan televisi elektronik. Dikarenakan LCD belum dikembangkan lebih lanjut, maka Karl Ferdinand Braun lebih dulu dengan temuannya. Tapi dalam bentuk TV tabung, TV yang tebal. Nah, CRT ini menjadi layar di setiap device yang berlayar kala itu, seperti TV, komputer, dan lainnya. Jadi sebenarnya komponen yang lebih ditemukan itu komponen LCD ya. Tapi yang lebih dulu keluar CRT. Buset, yang lebih dulu keluar, mana tulisannya pas banget lagi, CRT. Jadi CRT ini adalah pendahulu yang belakangan sebetulnya. Karena penemuan-penemuan hebatnya, Karl Ferdinand Braun dianugerahi sebuah penghargaan Nobel pada tahun 1909. Kemudian, CRT hasil penemuan Karl Ferdinand Braun tersebut dikembangkan dan disempurnakan oleh seorang penemu asal Rusia bernama Vladimir Kosma Zworykin. Pria kelahiran asal Murom, Rusia ini lahir pada tanggal 17 Juli tahun 1888.
Ia mengenyam pendidikan di Saint Petersburg Institute of Technology di bawah bimbingan Profesor Boris Lvoving-Rosing. Selama dalam masa pendidikan, Zworykin membantu Profesor Boris dengan eksperimennya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di laboratorium pribadi bawah tanah miliknya. Di sana, ia sedang mencoba untuk mengembangkan televisi hasil penemuan dari Carl Ferdinand Braun. Sebelum pada akhirnya ia pindah ke Jerman dan melanjutkan eksperimennya tersebut di laboratorium milik Braun. Pantas saja ya si Zworykin ini mengembangkan televisi, wong FOMO dari gurunya. Meskipun memang Boris tidak sepopuler beberapa nama pionir televisi lainnya, tapi kontribusi Boris Rosing dalam perkembangan televisi elektronik sangat signifikan kok. Ia dikenal sebagai salah satu pelopor awal dalam pengembangan teknologi televisi juga kok. Oke, kembali kepada Vladimir Kosma Zworykin. Setelah lulus pada tahun 1912 dari Saint Petersburg Institute of Technology, Zworykin ditugaskan dalam layanan militer Angkatan Darat Kekaisaran Rusia selama Perang Dunia Pertama. Biasa, ngoprek-ngoprek teknologi. Pada tahun 1919, Zworykin pindah ke Amerika Serikat dan bergabung dengan Westinghouse Electric Corporation di Pittsburgh. Di sanalah ia mulai melakukan eksperimen terkait televisi bersama tim laboratorium. Eksperimennya mulai dikerjakan pada tahun 1923. Dia mencoba untuk mengembangkan dan menyempurnakan televisi tabung sinar katoda yang sebelumnya. Namun, eksperimennya ini tidak kunjung mendapatkan keberhasilan. Dia menghabiskan waktu cukup lama untuk mencoba berbagai eksperimen televisi elektronik yang memiliki tabung sinar katoda. Pada akhir tahun 1928, dia diperintahkan untuk meneliti penelitian televisi yang sedang dilakukan oleh Radio Corporation of America atau RCA, sebuah perusahaan elektronik dan komunikasi di Amerika yang mana bekerja sama dengan Westinghouse. Setelah dia bertemu dengan Presiden RCA David Sarnoff, Sarnoff bertanya kepada Zworykin, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membawa televisi elektronik ke pasar? Kemudian Zworykin menjawab dengan percaya diri, 2 tahun cukup dan dengan biaya $100.000. Tapi ternyata itu adalah perkiraan yang terlalu rendah. Pada tahun 1930, penelitian televisi Westinghouse akhirnya dipindahkan ke RCA setelah terjadi tanya jawab antara Presiden RCA dan Zworykin tadi. Zworykin diposisikan menjadi kepala divisi untuk televisi, yang kemudian ia memimpin penelitian serta pengembangan di laboratorium RCA di Camden, New Jersey. Dan dia membuktikannya. Zworykin telah berhasil menyempurnakan penerima sinar katoda yang sebelumnya. Ia membuat terobosan baru dengan Iconscope, sebuah tabung kamera yang tidak hanya dapat memindai gambar optik, tetapi juga dapat mengakumulasi cahaya sehingga membuatnya jauh lebih sensitif terhadap cahaya dibandingkan tabung sinar katoda sebelumnya. Pada tahun 1933, Zworykin mempublikasikan Iconscope hasil penemuannya tersebut dalam sebuah konferensi pers. Kemudian pada tahun 1939, akhirnya David Sarnoff, presiden dari RCA, Radio Corporation of America, memperkenalkan televisi elektronik mereka secara komersial kepada dunia di pameran dunia New York. Good morning, ladies and gentlemen. Today, we are on the eve of launching a new industry based on imagination, on scientific research and accomplishment, laboratory experiments and tests in the field costing millions of dollars. The Radio Corporation of America announced that television program service and commercial television receivers would be made available to the public with the opening of the New York World's Fair. Tapi ternyata, di balik kesulitan yang sedang Zworykin alami pada awal-awal tahun dia mulai eksperimen televisi, di belahan bumi bagian lain, ada yang sudah mencapai kesuksesan untuk mengembangkan sistem televisi. Sebenarnya proses mereka berbarengan, jatuh bangun pada tahun-tahun yang sama. Tapi, orang ini memperoleh keberhasilan lebih dulu untuk mengembangkan televisi tabung sinar katoda tersebut, yang disebut-sebut sebagai buah paket televisi dunia. John Logie adalah penemu televisi. John Logie adalah penemu televisi. Bapak televisi ini lahir pada tanggal 13 Agustus tahun 1888 di Helensburgh, Skotlandia. Seumuran sama Zworykin, Baird mengenyam pendidikan SMA-nya di Largefield Academy
yang sekarang menjadi Lomond School di Helensburgh, Glasgow, dan melanjutkan kuliahnya di Royal Technical College di Glasgow. Tetapi kuliahnya tidak selesai dikarenakan terganggu oleh Perang Dunia Pertama kala itu, dan dia tidak pernah mencoba untuk melanjutkannya kembali. Tapi untungnya semasa kuliah dia sering melakukan pekerjaan magang dalam bidang teknik dan akhirnya memiliki bekal untuk itu. Kemudian pada tahun 1915, Baird mencoba mendaftarkan diri untuk bergabung dalam militer Angkatan Darat Inggris. Namun, Baird diklasifikasikan sebagai tidak layak untuk tugas aktif militer dikarenakan memiliki kesehatan yang buruk atau penyakitan lah ya, dan sudah kronis kala itu. Karena tidak dapat bergabung dengan garda terdepan, akhirnya ia mengambil pekerjaan di Clyde Valley Electric Power Company yang bergerak di bidang amunisi. Kemudian, pada awal tahun 1923, Baird pindah ke 21 Lynton Crescent, Hastings di pantai selatan Inggris. Lalu, dia menyewa sebuah bengkel di Queen Arcade di kota tersebut. Dan di sanalah awal mulanya eksperimen televisi Baird dimulai. Tapi jangan dikira eksperimennya mulus lancar dan langsung berhasil guys. Pada tahun yang sama, tepatnya di bulan Juli, Baird mengalami kecelakaan yang hampir saja membuat nyawanya melayang kala itu. Dia tersengat listrik dengan tegangan 1000 volt. Tapi beruntungnya dia selamat dan hanya mengalami sedikit luka bakar di tangannya. Hampir mati guys. Namun, akibat kejadian tersebut, si pemilik gudang, si Bapak Kos Parno guys, dan akhirnya meminta Baird untuk mengosongkan gudang miliknya tersebut. Tapi kejadian itu tidak membuatnya gentar dalam upaya untuk mengembangkan sistem televisi menggunakan cakram Nikou tersebut. Akhirnya pada tahun 1925, Baird berhasil mentransmisikan gambar televisi pertama dengan warna hitam putih. Kepala boneka ventriloquist yang dijuluki Stocky Bill digunakan sebagai model dalam eksperimen tersebut. Disuruh jadi presenter berita tuh boneka. Tapi memang si boneka ini sering muncul di acara-acara TV jadul. The first living pictures from the blue. This is a great day for me. And it's a great day for me. I can scarcely believe my eyes. I can scarcely believe your eyes. Bejir, serem juga tapi ya, kayak di film-film horor. Demonstrasi televisi pertama Baird di depan umum adalah pada tahun 1925 di Selfgrid, sebuah pusat perbelanjaan di kota London. Tapi masih jauh dari kata sempurna. Memang jauh lebih sempurna daripada penemuan-penemuan televisi sebelumnya. Tapi kalau untuk sempurna, pada awal tahun 1926, Baird melakukan demonstrasi keduanya di Royal Institution dengan televisi yang jauh lebih sempurna. Nah, setelah 2 tahun kemudian, Baird muncul kembali dengan terobosan barunya yang bisa dibilang upgrade jauh dari yang sebelumnya. Dia mendemonstrasikan transmisi televisi berwarna pertama di dunia pada tanggal 3 Juli tahun 1928. Dan di tahun yang sama juga, Baird mencoba untuk mengirimkan sinyal televisi jarak jauh. Dia mencoba mengirimkan gambar televisi dari London ke New York melalui gelombang radio. Pada tahun 1929, dia meminta bantuan kepada BBC atau British Broadcasting Corporation untuk melakukan eksperimen pengiriman gambar. Awalnya, Baird harus membayar untuk itu. Tapi setelah Baird mengeluarkan pesawat televisi pertama yang diproduksi secara massal di dunia yang disebut dengan televisor pada tahun 1930, akhirnya BBC pun mulai menggunakan sistem untuk layanan televisi publik pertamanya. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh netizen seluruh dunia nih. Ketika televisi baru diciptakan, siaran apa sih yang pertama kali ditayangkan? BBC, British Broadcasting Corporation, sebuah lembaga penyiaran pertama dan tertua di dunia, yang pertama kali menyiarkan tayangan televisi. Awalnya, BBC menyiarkan semua siaran melalui radio. Tapi setelah Baird meluncurkan sistem televisinya, sistem penyiaran BBC pun meningkat. Jadi ada gambarnya guys. Tapi tetap, eranya radio tidak pernah disingkirkan. Bahkan, radio dan televisi berjalan selaras. Jadi, program yang disiarkan sejak zaman radio adalah berbagai program berita. Dan BBC memproduksi program-program tersebut sendiri guys.
Jadi sudah pasti channel TV pertama adalah BBC. Tidak puas hanya sampai situ saja, Beirut terus mengembangkan sistem televisinya. Bahkan banyak nama-nama penuh yang bermunculan dan ikut mengembangkan sistem televisi menjadi jauh lebih modern. Yang LCD to LCD nanti akan muncul. Ya, kita rasakan sendirilah bagaimana perkembangan televisi sekarang. Dengan semua inovasi dan evolusi, televisi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Sejak awal yang hanya sebagai mimpi para pionir, televisi terus memberikan pengalaman visual yang luar biasa kepada masyarakat global. Kisah panjang perjalanan dari lubang sekeping cakram Nipkow hingga menuju era televisi digital yang sangat luar biasa.